Baik, apa kabarnya sahabat-sahabat ya Best Learning Center serta sahabat-sahabat dari alumni Public Speaking Speak to Impact serta sahabat-sahabat dari channel YouTube Best Learning Center, sahabat-sahabat dari grup FB Sofia Official. Semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah keberkahan, kemudahan, kejayaan, kemuliaan ya, senantiasa dihadirkan kemudahan-kemudahan dalam segala aktivitas kita. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat yang luar biasa, pada pertemuan kita hari ini di hari Senin ini insya Allah kita akan senantiasa rutin berbagi ya tentang ilmu spiritual public speaking ya. Jika kita kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mengapa kita harus ya belajar public speaking, mengapa kita harus senantiasa ya belajar untuk teknik opening ya. Karena sejatinya public speaking itu seperti kita naik pesawat. Yang paling penting, paling krusial adalah saat kita sedang ya take off dan saat kita sedang landing ya. Maka yang paling powerful adalah di opening dan nanti di penutupnya. Nah, kemarin kita juga belajar tentang bagaimana mengendalikan glossophobia ya. Jika sahabat baru bergabung pada hari ini, silahkan nanti juga cek history kita, live kita di grup FB Sofia Official ataupun ya cek juga di channel YouTube Best Learning Center sahabat semuanya. Dan juga kita kemarin telah belajar tentang powerful komunikatif, apa saja itu? Ya, kita kemarin membahas dua pondasi terlebih dahulu, yakni kemarin teknik membuka hati, ya, bagaimana senantiasa agar diri kita semakin mudah diterima oleh audiens kita, oleh pasangan kita, oleh lawan bicara kita, oleh anak kita ataupun anak didik kita. Nah, kemarin kita belajar tentang teknik sandwich. Di part kedua kita kemarin belajar juga tentang teknik fakok ya, teknik rahasia bagaimana kita menyamakan channel kita ya. Kalau ternyata ya audiens kita, lawan bicara kita, pasangan kita adalah tipe visual, tipe auditory atau tipe kinestetik, kita harus samakan channel kita dengannya. Kita menggunakan frase predikat yang sama. Misalkan lawan bicara kita adalah teknik visual ya, tipenya visual, cara bekerjanya adalah visual, cara menerimanya adalah visual. Kemarin kita bahas tentang bagaimana melihat dari sorot mata, bagaimana menggunakan frase predikat yang saya lihat, ya kelihatannya, nyatanya, faktanya, ini adalah orang-orang yang visual. Ya, kita harus menggunakan channel yang sama ya. Kemarin kita kupas lebih dalam lagi. Nah, pada kesempatan hari ini masih membahas tentang ya powerful komunikatif di bagian yang ketiga, yakni teknik sandwich. Apa itu? Ini adalah sebuah rahasia bagaimana kita memberikan kritikan, memberikan nasihat yang sangat halus sehingga ya audiens kita, lawan bicara kita, pasangan kita, anak kita pun ya tidak tersinggung dan bahkan dengan izin Allah bismillah malah akan melakukannya. Teknik apa ini? Nah, bagaimana caranya? Ini akan kita kupas lebih dalam lagi sahabat semuanya. Ya, sudah siap sahabat? Baik, sebelum kita mulai, mohon izin bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung ataupun ya yang akan bergabung di nanti, silakan sahabat-sahabat semuanya ya pastikan siapkan 3 hal terlebih dahulu ataupun sahabat-sahabat yang baru melihat rekaman dari siaran langsung ini, melihat nanti siaran ulangnya, siapkan 3 hal terlebih dahulu. Apa itu ya? Sebelum itu mohon izin silahkan sahabat-sahabat semuanya ya pastikan suara saya bisa didengar dengan baik. Silahkan ketikkan di kolom komentar apakah suara saya bisa diterima dengan baik ya. Siapa saja yang sudah bergabung silahkan ketikkan di kolom komentar plus nama kotanya. Silahkan sahabat. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama ya membedah ya materi kita, modul training kita Public Speaking Speak to Impact yang telah kita bukukan juga ya di buku Public Speaking Speak to Impact. Insya Allah ya di buku ini juga kita bukukan. Ini nanti akan kita bahas di halaman 109 sampai dengan nanti 112 sahabat. Baik, sudah siap semuanya? Baik, sebelum kita mulai sahabat-sahabat semuanya, pastikan kita persiapkan 3 hal terlebih dahulu. Apa itu? Yang pertama adalah senantiasa teachable. Apa itu? Siap untuk belajar dan siap untuk diajar. Siapkan kosongkan gelasnya agar mudah untuk diisi. Ya, pastikan luruskan niat kita untuk benar-benar thalabul ilmi di sini, untuk luruskan niat kita untuk belajar. Insya Allah fadilahnya pasti akan luar biasa. Senantiasa Allah gerojokkan rahmatnya kepada kita. Rahmat bukan hanya dari segi kita diberikan pemahaman, namun juga dimudahkan kita nanti dalam mempraktekannya. Nah, langkah yang kedua, silahkan sahabat-sahabat semuanya siapkan selembar catatannya, ya. Siapkan bagi sahabat-sahabat yang sudah memiliki buku Public Speaking Speak to Impact-nya, silahkan untuk mulai dibuka juga, ya. Silahkan boleh dicatat juga di bukunya, mulai buka halaman 109. Ya, bagi sahabat-sahabat yang belum memiliki, silahkan siapkan selembar catatannya. Nah, langkah yang ketiga, pastikan ya silakan untuk dipraktekkan sedikit demi sedikit. Dimulai dari siapa? Dari orang-orang yang terdekat dengan diri kita, dengan pasangan kita ya, dengan istri ataupun suami kita, ataupun dengan anak-anak kita, ataupun dengan saudara kandung kita yang tinggal serumah dengan kita.
pastikan mulai dilatih. Semakin dilatih, insya Allah akan semakin powerful kita, ya, semakin terlatih lagi. Baik, sudah siap sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, insya Allah kita pada sesi ini, di pertemuan hari Senin ini, kita akan membahas tentang rahasia teknik sandwich. Salah satu rahasia di part ketiga bagian dari powerful komunikatif. Bagaimana diri kita saat memberikan nasihat, memberikan sugesti, memberikan arahan, ya, sangat halus sekali dirasakan oleh lawan bicara kita, sehingga dia tidak merasa tersinggung, dan bahkan dengan izin Allah akan semakin mudah justru akan dipraktekkan dan akan dijalankan. Bagaimana itu? Tentunya ini masih ada hubungannya dengan, ya, materi-materi sebelumnya, ya. Terkait dengan hidayah, itu memang domainnya di sisi Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Ya, bahkan Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Yang memberikan hidayah siapa sejatinya? Itu adalah haknya Allah. Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an tidak bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Maka tugas kita adalah senantiasa apa? Ikhtiar kita dengan cara 3 hal, ya. Kemarin kita juga sudah bahas, yakni ketulusan, ya. Kita harus senantiasa tulus, ya. Dengan gerbangnya ini adalah ketulusan, ya. Berikutnya apa? Sertakan pula saat kita benar-benar tulus, nolkan diri kita sambungkan semuanya kepada Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati, yang akan justru memperbaiki segala sesuatunya. Jadi tugas kita adalah menyampaikan. Maka di sini kita akan lebih mudah lagi, plong di sini, ya. Tugas kita adalah +6, hanya memberi, tak harap kembali. Kita tidak peduli responnya nanti apakah dia mau menjalankan atau tidak. Yang paling penting adalah ketulusan kita, sincerity, ya, ketulusan kita. Berikutnya, ya, kendaraannya apa? Untuk senantiasa menghujam hati para audien, kendaraannya kemarin kita juga sudah bahas, ya, di powerful komunikatif, teknik membuka hati. Yakni apa kendaraannya? Dengan tawadhu. Justru dengan semakin kita merendahkan, ya, diri kita, bukan dengan berbangga diri, bukan kita penonjolan diri, justru lawannya, ya, kita tawadhu dan lain sebagainya. Ini justru akan semakin membuka, ya, gerbang faktor kritis atau RAS, reticular activating system, mental block dari audien atau lawan bicara kita, ya. Yang terjadi apa? Justru semakin kita tawadhu, yang terjadi, ya, RAS-nya semakin lunak, sehingga akan semakin menghujam ke dalam bawah sadar. Dan dalam bawah sadar ini isinya apa? Jadi bukan hanya sekedar pikiran, tapi sampai melibatkan perasaan dan keyakinan, ya, lawan bicara kita. Maka pastikan tadi, ya, kita gunakan ketulusan kita +6, ya, hanya memberi tak harap kembali, ya, pengabdian yang luar biasa dengan kendaraan tawadhu, serta senantiasa jalannya adalah dengan penuh cinta kasih, dengan kasih sayang yang luar biasa. Baik sahabat semuanya, kita akan lebih dalam lagi masuk tentang rahasia teknik sandwich. Apa ini sejatinya rahasia teknik sandwich? Bagaimana kita memberikan nasihat kok justru, ya, mudah diterima dengan baik dan justru dijalankan? Karena banyak sekali orang saat diberikan nasihat, diberikan kritik, ya, itu justru yang aktif namanya otak reptil. Apa itu? Ya, jadi sistem bekerja otak itu ada 3 sahabat semuanya. Apa itu? Ada namanya otak reptil, ya, otak limbic system, ya, atau mamalia. Yang ketiga ada namanya neokortex. Reptil, itu otak reptil itu, ya, sebagaimana, ya, reptil pilihannya hanya ada 2. Dia itu adalah flight atau fight. Dia itu bertahan atau lari. Pilihannya hanya itu. Kenapa? Karena dia merasa dalam bawah sadarnya terancam. Saat diberikan nasihat, dia nggak terima. Kenapa? Ya, dia bertahan. Ya, dia mempertahankan dirinya. Dia defend. Kenapa? Ya, karena dia nggak nyaman di situ saat kita berikan nasihat, ya. Ini otak reptilnya aktif. Kalau enggak, dia akan pergi, ya. Dia akan, intinya adalah dia bertahan atau dia akan lari. Itu otak reptil. Nah, bagaimana caranya agar senantiasa audien kita, lawan bicara kita, pasangan kita, anak kita, ya, senantiasa mau mendengar? Kita harus tenangkan, kita harus nyamankan terlebih dahulu. Aktifkan otak mamalia. Mamalia ini adalah, mamalia sistem ini adalah apa? Gerbangnya, stasiunnya. Apakah nanti mau fokus ke reptil atau nanti akan fokus ke yang ketiga namanya neokortex. Neokortex ini, ya, ketika dia sudah nyaman, sudah tenang, ya, kreativitas yang naik. Dia kalau istilah dalam hipnosis, dia sudah masuk ke dalam gelombang namanya alfa. Jadi ada orang yang kemerungsung, hektik, ya, panik dan lain sebagainya, itu masih di namanya gelombang otak namanya beta. Nah, agar senantiasa tenang, khusyuk, nyaman, diberi nasihat dia tenang, mau mengikuti, itu namanya gelombangnya alfa. Kalau sudah dia hening sekali, ya, namanya setelah alfa apa? Ada namanya theta. Kalau sudah benar-benar tidur sampai ngorok, itu namanya delta. Nah, inti dari
rahasia teknik sandwich ini adalah kita membuat lawan bicara kita, ya, pasangan kita, anak kita, anak didik kita, orang-orang yang kita temui itu senantiasa saat kita berikan nasihat, dia nyaman dulu, sehingga otak reptilnya istirahat, sehingga ya faktor kritisnya, rasnya, reticular activating system atau mental blocknya ini semakin melunak. Jika sahabat-sahabat nanti belum mudah untuk memahami apa ini ras, apa itu ya otak reptil, silahkan nanti cek juga video-video kita sebelum ini sahabat tentang ya tentang spiritual public speaking, speak to impact, agar lebih nyambung lagi karena ini adalah lanjutannya sahabat semuanya. Nah, insya Allah dengan izin Allah, dengan menggunakan teknik sandwich ini kita akan lebih mudah lagi menenangkan ya mental blocknya, menenangkan, memberikan kenyamanan terhadap para lawan bicara kita sehingga dia akan mudah untuk mau menerima. Nah, rahasianya seperti apa ya? Mohon izin dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Nah, jika sahabat-sahabat mendengar kata-kata sandwich, apa kira-kira yang dipikirkan ya? Jika kita mendengar kata-kata sandwich, apa yang ada dalam benak kita? Kira-kira apa yang sahabat ya ingat, memori kita, pikiran kita tentang sandwich? Mungkin ya ada yang membayangkan itu bentuk ya tiba-tiba ada dalam bayangannya ada bentuk ya, ada gambar ya, ada gambar sandwich adalah roti yang ada isi ya, ada selainya. Jadi ada roti di atasnya, ada selai, ada roti lagi gitu ya. Mungkin ada juga yang bukan bentuknya gambar ya. Kalau dia pas ada kata-kata sandwich langsung ada gambaran dalam pikirannya bentuk itu sandwich, berarti dia tipikal visual. Kita tipikal orang yang visual. Kalau kita masih merasakan tiba-tiba yang saya rasakan malah justru saya kecium aroma dari sandwich, dari roti sandwichnya, berarti kita ini orang-orang yang kinestetik. Kalau kita malah justru mendengar orang yang jualannya ya, orang-orang yang menjual sandwichnya, itu berarti kita kalau kita mendengar suaranya orang itu teriak sandwich sudah siap ya, atau kling ya, kita biasanya ada orang yang jualan sandwich itu pakai tombol yang seperti di apotek ya, ada besi yang ting kayak bel ya, maka itu berarti orang-orang yang auditory. Nah, apa hubungannya dengan ini ya? Ini sejatinya kita untuk lebih mudah juga, saya ini di visual, auditory, atau kinestetik ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sandwich sejatinya ada namanya ya roti lapis ya istilahnya ya. Ada rotinya, roti tawarnya, berikutnya ada selainya, berikutnya ada rotinya lagi. Jadi apa yang harus kita pelajari dari sandwich ini? Dari analogi sandwich yang luar biasa ini, ternyata ini nanti ada hubungannya bagaimana cara kita memberikan nasihat yang luar biasa. Nah, ini juga mirip dengan burger ya, ada rotinya terlebih dahulu, berikutnya isinya ada daging, ada sayurannya, berikutnya ditutup dengan paling bawahnya ada namanya rotinya lagi. Nah, ternyata sama sahabat semuanya, ada rumusnya bagaimana cara kita memberikan saran, nasihat, kritikan kepada lawan bicara kita. Jadi tidak langsung to the point ya. Selai itu adalah isinya, isi dari kritikan kita. Dagingnya, sayuran itu adalah bagian dari isi kritikan kita. Kita tidak bisa langsung memberikan nyodorin langsung selainya saja, pasti tidak akan nikmat diterima oleh para audien atau lawan bicara kita. Nah, bagaimana agar senantiasa itu nikmat ya, diterima dan bisa ditelan dengan baik dan bahkan mau dipraktekkan ya nasihat kita? Kuncinya adalah perhatikan tadi, ada namanya roti ini adalah ya pujian, berikan ya, berikan pujian terlebih dahulu ya, berikan pujian. Jadi rumus dari sandwich itu seperti tadi ya, roti, isinya, selainya, berikutnya rotinya lagi. Teknik untuk memberikan nasihat agar powerful ini, berikan pujian, berikutnya isi dari kritikan, nasihat atau arahan kita, berikutnya ditutup pula dengan yang namanya ya pujian lagi ya, karena roti, isi, roti. Jadi pujian, nasihatnya atau leading kita, berikutnya diberikan lagi pujian lagi. Ini rumus dari teknik sandwich ya. Kita belajar dari ya banyak sekali ternyata yang kita bisa pelajari dari kehidupan kita, dari ayat-ayat Allah yang Allah hadirkan melalui ya kehidupan kita, baik itu berupa qauliyah ya dari Al-Quran maupun dari kauniyah, dari semesta besar ya, semesta dari alam kehidupan kita, maupun tentang semesta kecil yakni diri kita manusia. Ternyata setelah kita memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, banyak sekali hikmah yang luar biasa. Kali ini kita belajar tentang teknik sandwich. Dari sebuah sandwich saja ternyata ada luar biasa. Contohnya seperti apa ya? Saat kita memberikan nasihat, memberikan leading, kok itu malah justru mudah untuk diterima ya. Ingat tadi rumusnya, pujian ya, berikutnya isi pesannya, isi nasihatnya, berikutnya berikan lagi pujiannya lagi ya. Ini akan lebih powerful lagi. Nah, seperti apa? Nah, ini harus menggunakan kata hubung yang harus tepat ya. Kalau kita memberikan ya pujian, berikutnya kita memberikan isi, kok kita memberikan kata hubung itu biasanya menggunakan kata-kata tapi ya, meskipun, namun ya, itu akan menghilangkan pujian kita sebelumnya. Contohnya begini ya,
ketika kita punya tim kerja ini orangnya seringkali datangnya tidak tepat waktu gitu ya. Kita puji dia. Kamu itu sejatinya ya pintar ya, performmu itu bagus, tapi kok kamu sering terlambat. Nah, apa yang terjadi? Tapi ini akan menghapus seluruh pujian kita di depan tadi ya. Yang diingat apa? Setelah tapinya. Ya, dia akan terngiang, kok kayak gini banget ya kayak saya dinasihatinya ya. Maka cara penghubungnya harus kita hilangkan tapi ya. Mungkin, namun itu harus kita hilangkan. Pakai kata hubung apa? Inilah rahasianya sahabat semuanya. Namun sebelum itu, pastikan sahabat-sahabat sebelum kita kupas lebih dalam lagi tentang ini, apa nih kata hubung, sehingga menjadi satu rangkaian yang sangat halus, mudah untuk diterima oleh orang lain, masuk ke dalam bawah sadar, ya, dan orang tersebut ya senantiasa mengistirahatkan otak reptil dan melunakkan rasnya. Kata hubung apa ini? Sebelumnya mohon izin agar senantiasa ya konten kita ini, video kita ini, materi kita ini senantiasa manfaat. Pastikan sahabat-sahabat yang melihat kita ini, yang menyimak materi ini senantiasa berbagi, menjadi bagian dari penyeru kebaikan, bukan hanya untuk diri kita, untuk kita praktekkan, namun juga share. Bisa jadi kita nanti justru menjadi bagian diturunkannya hidayah orang lain melalui perantara kita. Silakan share materi ini ya, bagikan ke teman-temannya atau ke timelinenya, atau nanti bagi sahabat-sahabat yang saat ini melihatnya nanti di YouTube, silahkan juga share linknya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa ini sejatinya kata penghubungnya agar senantiasa ya diri kita saat memberikan saran kritikan ini sangat halus dan justru tidak menghapus pujian-pujian sebelumnya. Nah, ini sejatinya sudah kita bahas juga dalam training-training kita ya secara offline ya tentang training public speaking speak to impact bagi sahabat-sahabat yang di grup FB Software Official para alumni yang luar biasa. Ini kita bagian untuk cas lagi ya. Cas diri kita mengulang lagi, kosongkan gelas lagi agar apa? Semakin terasa lagi, semakin mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita menggunakan kata hubung yang sangat tepat. Yakni apa? Kata hubung dan ya. Dan ataupun kita hubungkan dengan lebih baik lagi. Misalkan begini. Jika tadi ya, studi kasusnya adalah ada tim kerja kita yang datangnya sering tidak tepat waktu ya. Bagaimana caranya? Kita berikan pujian, kita berikan isinya, isi nasihatnya, berikutnya pujian lagi agar ini menjadi sangat halus. Gabungkan dengan kalimat dan atau menggunakan kalimat lebih baik lagi. Contoh ya, saya yakin, saya lihat kamu itu sejatinya prestasinya luar biasa, performnya sangat bagus kinerjanya, dan lebih baik lagi jika datangnya tepat waktu ya. Saya yakin secara keseluruhan kamu itu luar biasa. Perhatikan polanya ya. Jadi ada nasihatnya tapi sangat halus, digabungkan dengan pujian-pujian di awal dan di akhir, dihubungkan dengan kata dan. Namun kalau kita menggunakan kata tapi ataupun namun, itu nanti pujiannya akan hilang sahabat semuanya ya. Akan hilang, yang teringat dalam pikiran bawah sadar kita adalah kritikannya aja, gak nyamannya saja ya. Ingat, manusia itu dalam ya motivasi manusia itu ada 3 motivasi manusia itu dalam bertindak. Apa itu ya? Yang pertama namanya pain, yang kedua namanya pleasure, yang ketiga namanya logic. Yang sering kali orang itu ya dominan adalah 2 hal ini. Apa itu namanya pain dan pleasure? Karena apa? Pain ini adalah ya kekhawatiran ya, ketakutan ya. Dari yang kedua namanya pleasure itu manfaat, kenikmatan ya. Jadi pada dasarnya manusia itu hanya akan meninggalkan, menjauhi atau mendekati 2 hal ini. Apa itu? Orang akan senantiasa menjauhi yang namanya kesengsaraan. Orang tidak mau nih dengan namanya neraka, dengan namanya hidup yang tidak mudah dan lain sebagainya. Namun orang akan senantiasa mendekati namanya pleasure. Apa itu? Benefit, manfaat, surga, kenikmatan. Dan ini ada dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran isinya 2. Apa itu? Ya namanya fujur ya, zona nafsu atau zona takwa, zona kemuliaan, zona surga. Zona fujur adalah zona neraka. Manusia sejatinya hanya ada 2 ini ya. Untuk apa? Senantiasa dia menghindari ketidakbaikan, menghindari hidupnya tidak nyaman, dan yang kedua dia akan senantiasa mengejar ya kenyamanan. Maka agar senantiasa kita aktifkan kenyamanannya, kita menggunakan kata hubung yang sangat halus dan berikan ya pujian-pujian yang terbaik di awal dan di akhir. Sehingga nasihat sekalipun ya saat kita berikan di tengahnya ini menggunakan kata hubung yang tepat, itu dianggap menjadi satu rangkaian, itu akan semakin memotivasi dirinya. Oh, saya ini ternyata ya yang rajin ya, saya ini ternyata adalah ya tadi ya, ternyata saya ini adalah perform saya itu bagus ya. Baik, karena saya tadi sudah dianggap bagus, saya akan buktikan bahwa saya bisa lebih bagus lagi dengan saya datang tepat waktu ya. Sama halnya saat kita mau memberikan nasihat kepada anak kita. Jika anak kita misalkan seringkali ya
saat ya misalkan anak kita masih kecil sekali, belum bisa toilet training misalkan ya, pipisnya masih belum bisa di tempatnya yang tepat, dia masih pipisnya di bawah bukan di kloset misalkan. Bagaimana cara kita memberikan nasihat yang luar biasa? Berikan pujian dulu ya. Nah, saya lihat, saya yakin ya, saya rasakan kamu itu sejatinya ya sangat pintar sekali, sangat soleh sekali, dan lebih soleh lagi kalau pipisnya bisa di kloset langsung. Dan saya sangat yakin sekali ya, besarnya nanti kamu akan menjadi orang yang paling ya hebat gitu. Jadi kata hubung yang sangat halus sekali. Namun kalau kita langsung coba langsung to the point, atau kita berikan kata hubung yang tidak tepat menggunakan kata tadi ya, tapi ataupun namun, itu akan mendelesi pujian kita, apapun yang kita berikan itu akan terhilang. Seringkali kita masih menggunakan ini ya. Nah, saya lihat kamu itu solih, tapi jangan pipis di situ, pipislah di ya kloset. Apa yang terjadi? Tapi ya itu akan menghapus pujian tadi. Dia solih, dia itu pintar, itu akan hilang. Maka menggunakan kata hubung dan. Apalagi kita seringkali ternyata apa? Tanpa menggunakan pujian, seringkali langsung apa? Memberikan nasihat. Ini yang tidak tepat dalam diri kita. Maka mari pastikan sahabat semuanya agar senantiasa ya saat kita memberikan arahan, memberikan nasihat, baik itu kepada para audiens kita. Misalkan nih, saat kita perform ya di atas panggung, banyak sekali audiens yang melihat kita, tiba-tiba ada orang yang interupsi atau bertanya ya. Dan itu interupsinya, pertanyaannya tidak nyambung dengan materi kita. Apa yang kita lakukan? Jika kita langsung tegur, ya, maaf itu tidak sesuai dengan topik kita, apa yang terjadi? Dia akan tersinggung, dia akan tidak akan di situ terus. Dia akan apa? Menghindar atau keluar dari ruangan tersebut. Kalau kita langsung tegur. Tapi kalau kita jawab itu tidak sesuai dengan konten. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan topik. Kasihan dengan audiens yang lain. Bagaimana caranya sangat halus agar dia bisa menerima dan tetap tinggal di situ? Caranya adalah ya, kita berikan pujian dulu ya. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasanya ya, pertanyaan yang hebat, pasti dari orang yang hebat. Dan lebih baik lagi jika pertanyaan ini ya kita diskusikan setelah selesai dari materi ini, karena ini belum ya sesuai dengan topik yang kita bahas. Dan saya yakin ya, Anda yang bertanya ini adalah orang-orang pribadi yang luar biasa. Kira-kira bakalan tersinggung nggak? Tidak ya. Dia akan nyaman lagi dan akan menunggu nanti setelah materi kita selesai ya, acara public speaking kita selesai, dia akan menunggu kita untuk bertanya secara internal ya. Namun jika kita langsung menegurnya, ataupun ya saya melihat pertanyaannya hebat sekali ya, tapi jangan tanya di sini. Menggunakan kata tapi akan menghapus pujiannya, sehingga yang terngiang dia adalah setelah tapinya. Nasihatnya saja tidak nyaman, otak reptilnya tumbuh, maka yang ada dalam pikiran bawah sadarnya dia akan defend ya, dia akan jaga diri, dia akan menolak, atau dia akan pergi ya. Karena otak reptil akan menumbuhkan dalam diri kita hanya ada dua ya, flight ya atau fight. Dia akan pergi atau dia akan apa? Bertahan. Maka pastikan kita praktekkan teknik yang sangat sederhana ini, namun akan sangat powerful dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat sahabat. Insya Allah kita akan sambung di Senin ke depan tentang ya bagaimana memahami karakter audiens kita, bagaimana memahami karakter pasangan kita, memahami karakter anak kita, sehingga apa? Semakin mudah kita untuk ya menjalin hubungan yang baik, kedekatan emosi yang sangat baik. Perhatikan ya, kemarin kita juga bahas ya, inti dari bagaimana kita public speaking ya adalah bukan hanya sekadar kita memberikan materi-materi, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, tapi bagaimana juga kita bisa menjaga, mendekatkan hubungan kita yang baik, sehingga semakin nyaman dia, semakin mudah untuk mau mendengarkan kita. Jadi kedekatan emosi ini sangat berpengaruh 80% ya, 20%-nya adalah logika. Bagaimana kita senantiasa mendapatkan 80%-nya ini, maka senantiasa apa? Jalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, ataupun orang-orang yang senantiasa apa? Melihat diri kita. Baik sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat dari Sahabat Villa ya, alumni dari kelas-kelas materi kita public speaking speak to impact, sekolah online hypnoselling, sekolah online hypno teaching ya, sahabat-sahabat dari grup binaan sosial official di grup FB ini, maupun sahabat-sahabat dari channel YouTube Best Learning Center, sahabat-sahabat alumni kelas kita SNP, sahabat-sahabat alumni kelas kita yang Magnet Rezeki Community, dan
seluruh Nusantara. Saya sampaikan terima kasih yang luar biasanya. Pastikan ya ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya untuk diri kita saja, pastikan juga untuk senantiasa kita bagikan, kita share. Kita tidak pernah tahu lewat wasilah mana ya menjadikan itu amal soleh kita yang nantinya menjadikan pemberat kita nanti di yaumul hisab kita, di hari penimbangan kita, di yaumul mizan kita. Bisa jadi dengan kita turut mengesyarekan, kita pun dapat fadilah manfaat dari ilmu ini, dicatat oleh malaikatnya Raqib dan Atid menjadi salah satu amal soleh kita yang tentunya nanti akan memudahkan kita nanti di hari hisab kita. Terima kasih sahabat-sahabat yang luar biasa. Sampai jumpa. Kita akan senantiasa bahas spiritual public speaking di hari Senin ke depan jika Allah masih izinkan saya untuk berumur yang panjang. Insya Allah di hari Rabu ke depan kita akan belajar lagi tentang ya SNP ya Institut, bagaimana kita belajar tentang kesadaran spiritual, ilmu tauhid, membumikan kesadaran tauhid ya sebagai jalan hidup kita, live di Instagram channel Sofia Official, sahabat semuanya. Dan setiap hari Jumat kita juga akan senantiasa share berbagi tentang ilmu jurus-jurus dari ilmu rahasia magnet rezeki. Jika kemarin kita telah belajar juga bareng-bareng dengan CTMR, sahabat-sahabat yang luar biasa, dengan Bunda Ririn, dengan Coach Buddha ya, ketua Korwil dari Bandung, ya, dengan Teh Gita dari Bandung, ya, dengan Dokter Rika dari Pati. Insya Allah besok Jumat kita akan belajar bersama-sama tentang tema kita jurus namanya Cermin Ajaib. Kita akan belajar dengan ketua dari Yayasan Magnet Rezeki Indonesia, ketua dari para CTMR, beliau adalah Coach Arif Bar ya. Pastikan stay tune terus di Instagram kita Sofia Official pula, yakni ya kita akan mulai besok kajian tentang jurus cermin ajaibnya di hari Jumat, besok Jumat bersama Coach Arif Bar pukul ya seperti biasanya ya pukul 9 atau pukul 10, pastikan ya stay tune terus. Insya Allah kita akan mulai start 9 sampai dengan 10 ya, selama kurang lebihnya 55 menit ke depan gitu ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang luar biasa. Bila taufik walhidayah waridho wal inayah, semoga yang sedikit ini senantiasa bisa menjadikan ya wasilah kita untuk semakin lebih baik lagi, semakin dekat, semakin taat, semakin memuliakan, membahagiakan orang lain. Otomatis kita pun akan memuliakan, membahagiakan makhluk-makhluknya Allah. Kita pun akan menjadi bagian dari memuliakan dan membahagiakan Allah. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.